Di belakang saya adalah sumur lubang buaya yang terkenal sebagai sumur maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya Sobat Infra 7 dimanapun Anda berada. Pada perjalanan Infra 7 kali ini mencoba napak tilas pahlawan revolusi, akan mencoba mengunjungi Monumen Pancasila Sakti yang berada di Jalan Raya Pondok Gede Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Ikuti sampai tuntas perjalanan Infra 7 dalam napak tilas kali ini. Sobat Infra 7, setiap tanggal 30 September Indonesia memperingati sejarah kelam tragedi gerakan 30 September PKI. Salah satu saksi bisu dari tragedi berdarah ini adalah kawasan Lubang Buaya yang terletak di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Lubang Buaya adalah tempat pembuangan perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi korban kebiadaban gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Infra 7 kembali menggunakan transportasi publik Transjakarta yang murah, aman, dan nyaman. Bagi Anda yang berada di kawasan kota metropolitan Jakarta dan hendak menggunakan transportasi publik, bisa naik Transjakarta jurusan Pinang Ranti. Dari Terminal Pinang Ranti, Monumen Pancasila Sakti berjarak sekitar hanya 1,5 km. Bisa menggunakan ojek online atau angkutan umum dari depan Terminal Pinang Ranti, Jakarta Timur. Sobat Infra 7, Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden RI kedua, yaitu Presiden Soeharto. Dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Ada beberapa tempat yang bersejarah, diantaranya adalah Museum Pengkhianatan PKI, sumur tua tempat membuang jenazah 7 pahlawan revolusi, kemudian rumah penyiksaan, pos komando, dapur umum, mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi, dan Museum Paseban. Sobat Infra 7, ini adalah rumah yang dijadikan pos komando oleh PKI. Rumah ini adalah milik seorang penduduk RW 02 Lubang Buaya yang bernama Haji Sueb. Nah, tempat ini dipakai oleh pimpinan G30 SPKI Letnan Kolonel Untung dalam melakukan perencanaan penculikan terhadap 7 pahlawan revolusi. Nah, di dalam rumah ini kita bisa lihat ada mesin jahit, kemudian meja, dan perkakas lainnya, termasuk petromah zaman dulu. Ada juga tempat tidur dan gentong. Sobat Infra 7, ini adalah ruangan atau rumah yang digunakan PKI sebagai dapur umum. Nah, di tempat inilah dapur umum yang digunakan PKI, sukarelawan, dan gerwani. Inilah kondisinya, bisa kita saksikan bersama. Tempat ini sebetulnya sebuah rumah yang dialihfungsikan oleh PKI sebagai dapur umum. Rumah ini awalnya milik Ibu Amroh, dipakai sebagai tempat sarana konsumsi anggota gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.
belakang saya adalah rumah penyiksaan para jenderal pahlawan revolusi yang dilakukan oleh PKI dan juga para gerwani dan komplotannya. Di rumah inilah para pahlawan revolusi yang masih hidup saat diangkut ke lubang buaya disiksa hingga mati. Ada 4 perwira angkatan darat yang masih hidup hingga menemui ajalnya atas penyiksaan yang begitu bengis dan kejam PKI. 1. Letnan Jenderal Anumerta R. Suprapto. 2. Letnan Jenderal Anumerta S. Parman. 3. Mayor Jenderal Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo. 4. Kapten Anumerta Pire Tendean. Tempat ini dahulunya adalah sebuah sekolah rakyat yang dialihfungsikan oleh PKI sebagai tempat penyiksaan kejam kepada para pahlawan revolusi. Di belakang saya adalah sumur lubang buaya yang terkenal sebagai sumur maut. Dalam sumur ini sekitar 12 meter, diameter 75 cm. Tampak para pengunjung sumur maut lubang buaya begitu antusias untuk melihat dari dekat kondisi sumur tua tersebut untuk diabadikan dalam ponsel mereka. Sobat Infra 7, inilah sumur maut lubang buaya, sebuah sumur tua berkedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm. Di sumur inilah saksi bisu kekejaman itu terjadi. Sejarah mencatat, ke-7 perwira TNI Angkatan Darat diculik pada malam pergantian 30 September ke 1 Oktober 1965. 6 jenderal dibunuh lalu dimasukkan ke dalam lubang kecil ini atau sumur tua ini. Adapun ke-7 korban kebiadaban gerakan 30S PKI diantaranya adalah 1. Jenderal Anumerta Ahmad Yani. 2. Letnan Jenderal Anumerta Suprapto. 3. Letnan Jenderal Anumerta Siswondo Parman. 4. Mayor Jenderal Anumerta DI Panjaitan. 5. Mayor Jenderal Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo. 6. Mayor Jenderal Anumerta MT Haryono. 7. Kapten Anumerta Pire Tendean. Sobat Infra 7, di samping sumur maut lubang buaya, sebuah plakat kecil bertuliskan, "Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini." Lubang Buaya 1 Oktober 1965. Alhamdulillah akhirnya sampai juga saya di Monumen Pancasila Sakti yang berada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan ini adalah momentum menapak tilas dalam rangka mengingat kembali pahlawan revolusi yang telah gugur mendahului kita. Nah, di belakang saya adalah 7 pahlawan revolusi yang menjadi ikon di Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti. Dibangun tahun 1967 dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1973. Nah, Monumen Pancasila Sakti dibangun atas prakarsa atau ide Presiden RI kedua, yaitu Presiden Soeharto. Pada setiap lembar sejarah terukir sebuah keberanian dan semangat juang membara yang tak tergoyahkan. Sobat Infra 7, itulah tadi sepenggal kisah sumur maut lubang buaya. Di bagian kedua akan mengupas terkait museum pengkhianatan PKI dan koleksi baju asli sang jenderal dan bekas darah, bercak darah yang menjadi saksi kebiadaban PKI. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng notifikasinya agar menjadi orang pertama yang mendapat video terbaru dari kami. Atas dukungan dan perhatiannya kami ucapkan selaksa terima kasih. Salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Perjalanan masih panjang, bro. Jadi hemat energi, hemat juga listrik alias baterai, takutnya habis. Maksudnya bukan baterainya yang habis, setrumnya yang habis. Repot nyetrumnya.